Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, brother, sister, sista, guys, semuanya dah. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Ya, saya sih nggak maksa, cuman harus subscribe channel ini. Mumpuli surga insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh guys, alhamdulillah nih hari ini kita bisa silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim memperpanjang umur dan bikin murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dan aduh, ini saya hari ini berjumpa dengan orang-orang yang sangat-sangat spesial. Banyak sekali diidolakan oleh anak-anak muda. Dia seorang, ini bukan seorang, ya kan? Dua orang gitu. Dua orang dai yang kembar, ya. Udah gitu dia lahir dari ibu yang sama lagi, ya. Namanya juga kembar, ya kan? Nah, ini luar biasa, jadwalnya padat sekali dan alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan Ustadz Doni Dion. Halo, assalamualaikum. Mungkin mau tahu nih, yang mana yang Doni, yang mana yang Dion. Saya aja belum bisa bedain, ya kan? Kalau udah 2 tahun pasti. Oh, udah 2 tahun, ya kan? Iya. Jadi coba tebak dulu ya. Waduh, ya, tebak dulu nih ya. Doni. Ya, betul. Doni Dion. Ini pasti Dion. Bedanya apa? Kalau dia apa di kuping. Kalau itu lebih gemuk ya sebenarnya. Iya, kalau Doni mungkin lebih kelihatan gemuk ya ini dia. Iya. Terus apa kalau Dion kan di hidung. Ya, di hidung ada kadang bebesan bekas luka jadi. Iya. Dulu selisih berapa tahun lahirnya? 3 menit dong. Kalau 3 tahun bukan kembar namanya. Dan mereka itu ya baju selalu sama, apa sama, sepatu sama, ya. Dan tadi ngemil makanannya juga sama, ya. Pisang apa tadi, coklat. Iya. Dan ini mungkin menginspirasi ada banyak teman-teman generasi muda, baik yang kembar ataupun yang nggak kembar, ya, untuk berkreasi, untuk beraksi, untuk selagi muda menuntut ilmu, kemudian berkarya. Udah kebayang deh masa depannya, ya, buat orang-orang atau buat anak-anak muda yang mau berlelah-lelah gitu ya. Istilahnya kalau ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa man talabal ula sahira layali. Siapa yang pengen dapat ranking 1, ya, itu pasti dia malamnya dia begadang, dia bekerja, dan baru semester 7 ya. Iya. Persiapan nulis aja belum ya. Iya. Ada perkiraan judulnya nanti apa mungkin? Belum kepikiran sih kayak. Yang mesti mulai dipikirin dia nanti 8 langsung beres, langsung nyambung S2, S3. Iya, mau doanya kayak. Iya, karena guys ya, mungkin saudara-saudaraku, ceramah tablik itu bukan melulu ilmu sebetulnya, tapi bagaimana skill, bagaimana kemampuan kita mengolah satu bahan. Ya, kadang bahan yang ringkas, yang sederhana, ya, kalau kokinya kayak masakan itu pintar memasaknya, meraciknya, kemudian pakai garnish, diletakkan di piring yang indah, itu walaupun misalnya orang itu bukan koki handal, tapi orang akan enak untuk menikmatinya. Nah, begitu juga dakwah memang ilallah, ya, kepada Allah harus dengan ikhlas. Tapi kalau kita bisa mengemas, apalagi buat kalangan anak muda yang sekarang ini beragama dengan medsos, mungkin nggak kayak zaman dulu, ya. Kalau Doni Dion ini alhamdulillah punya akar pesantren, kemudian punya guru qiraatnya juga belajar, ya kan, alhamdulillah, sehingga dia punya sanad kepada guru-gurunya dari pesantren At-Taqwa, ya. Ujung Harapan itu pondok pesantren yang boleh dibilang begitu berkah, ya, karena guru-gurunya juga sangat luar biasa dan juga
mewariskan keberkahan kepada santri-santrinya atau murid-muridnya. Ya mungkin Doni sama Dion ini setelah selesai dari ajang kontes ya aksi itu, saya lihat juga ada di satu ceramah spesial di medsos tiap Jumat ya. Iya. Nggak usah disebutin namanya. Itu dia menurut saya adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang ada di luar sana. Bagaimana perasaan, pengalaman setelah berhasil, apalagi berdakwah kemarin-kemarin di era yang memaksa kita menggunakan satu teknologi. Bagaimana tingkat kesulitannya, apalagi kemudian dapat tantangan setiap Jumat ya. Saya tahu hostnya aja itu udah sangat luar biasa itu. Aktor iya yang sudah malah melintang di dunia persinetronan dan dunia perfilman. Betul gitu. Mungkin bisa cerita, Mak. Kalau tingkat kesulitannya mungkin setiap dari kami para dai ataupun yang lainnya itu ikut merasakan pada saat pandemi seperti ini. Cuman tidak ada halangan untuk kami dalam berkreasi, untuk kami dalam berdakwah, asalkan itu suatu kebenaran, maka janganlah pernah mundur dari hal itu. Terusinnya tadi ada tukang toprak kan? Bisa masuk sini kan toprak. Iya, tingkat kesulitan itu pasti ada. Cuman jangan sampai dengan masa seperti ini malah membuat kita merasa malas untuk beraktivitas, apalagi berkreasi, berdakwah, bekerja dan lain semacamnya. Justru pada tantangan seperti ini janganlah buat kita mundur. Terus menyebarkan kebaikan apapun itu, jangan pernah menyerah mau dalam situasi apapun. Insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Terus juga yang membuat kita selalu semangat itu yang tadi sudah dikatakan oleh Kiai Suki, bahwa banyak anak muda zaman sekarang itu belajarnya itu dari medsos gitu. Nah, apalagi di ajang seperti ini, di pandemi seperti ini, yang mengharuskan kita belajar apapun itu dari sosmed, itu dia melihat di YouTube dan bahkan yang lain-lainnya. Nah, ini luar biasa. Jadi membuat kita semangat yang akhirnya memberikan banyak motivasi kepada anak-anak muda. Jadi seperti itu. Jangan-jangan ya orang mau sholat aja nggak bisa guys. Jadi buka YouTube, Allahu Akbar. sambil ini mungkin sahabat yang dimuliakan Allah nih agak-agak harus disegarkan lagi nih. Beliau ini kembar, kalau ceramah itu duet, dan itu punya tingkat kesulitan yang tinggi kalau menurut saya. Ya kan? Iya. Nah, coba dong mungkin bisa dicontohin ya kan? Satu aja ya kan? Satu kaset gitu kan. Udah salam dulu guys. Oh iya, kalau perlu dari ganti baju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini ada sebuah fenomena yang sedang berkembang pada anak-anak muda, terkhusus anak-anak milenial zaman now. Bahkan fenomena ini menjadi tren yang sangat positif bagi anak-anak milenial yang menggunakan istilah hijrah. Emangnya apa sih hijrah itu? Singkatnya, hijrah itu pindah, mengubah diri kita dari pribadi yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Hijrah bagi anak-anak milenial ini harus diapresiasi, karena dengan adanya gerakan hijrah seperti ini dapat menciptakan kader-kader penerus bangsa yang Islami dan bisa menjayakan Islam di masa yang akan datang. Bukan cuma itu guys, tapi hijrah bagi anak-anak milenial bisa menjaga mereka, terutama dari pergaulan bebas, nafsu syahwat, dan perbuatan negatif lainnya. Dengan adanya tren hijrah oleh anak-anak milenial, ayo sama-sama kita bergabung, kita menuju kepada kebaikan yang tentunya membawa nilai-nilai yang positif, yang bisa mengubah penilaian orang lain dari yang negatif menjadi anak-anak milenial yang keren dan paten. Alhamdulillah, udah keren dan paten. Sisanya simpan. Insya Allah tahun depan kita rekam lagi. Dan ini
di kalangan anak-anak kalau kalian tampil ada juga Ilal ya sangat luar biasa hampir mirip. Ada juga perempuan dulu. Iya, Nada Dinda. Ada dan Dinda. Itu banyak anak-anak SD, SMP itu marah sama orang tuanya kalau nggak dibangunin sahur karena disangsi sahur ya karena mereka bukan saja mendengarkan tausiah atau tauji atau arahan atau ceramah, tapi juga sekaligus mendapatkan entertain. Alhamdulillah. Sekarang jadi selain kuliah kegiatannya apa? Ya untuk saat ini bikin konten sih. Konten itu. Ya. Kalau untuk apa namanya? Saya kan ngajar marawis juga gitu. Cuman karena sekarang yang anak sekolah itu sekolahnya masih online, jadi belum bisa dulu. Jadi paling di rumah kita fokus bikin konten ataupun bikin materi aja materi. Atau apa hafal-hafal gitu. Soalnya kan alhamdulillah kita berdua juga jadi imam tetap di musola. Masya Allah, ini yang sangat luar biasa. Ya, apa? Kalau boleh tahu nih berapa juz nih? Masih dikit ya. Berapa? Masih ya kira-kira masih 3 jusan lah ya. Iya. Oh, betul. Sisanya yang ngacak-ngacak ya. Udah segini. Tapi jangan diacak-acak ya. Itu kan 3 juz kan udah 10 Al-Quran. Insya Allah kalian masih muda ya, dan insya Allah bisa mengejar. Ini bisa jadi motivasi deh buat semuanya ya. Mungkin kalau ada emak-emak yang menyaksikan ya sambil lihat sambil baca sholawat juga. Mudah-mudahan anak-anaknya atau ada cucunya yang memiliki kemampuan dan juga mau menghafal Quran sama seperti Ustadz Doni Dion ya. Tapi ngomong-ngomong nih, udah juara, prestasinya banyak, suaranya bagus ya, juga ikut musabaqah tilawatil Quran pasti dong banyak nih. Aduh, keluar anak-anak ABG ya, itu gimana kalian menyikapi penggemar wanita umur-umuran SMP, SMA, kuliah, gimana nih? Agak deg-degan ya? Iya. Ya pasti ada. Oh, saya deg-degan juga ya. Ya pasti ada rasa grogi, deg-degan, apalagi kalau jamaahnya itu yang sepantaran sama kita ini, SMA, SMP atau yang sudah kuliah juga. Histeris juga nggak? Kadang-kadang histeris juga kayak gitu. Ada yang sampai nangis kadang-kadang. Orang saya pernah dengar ente lagi ceramah, nenek-nenek mojo kayak nangis ya kan. Kira-kira apa doa yang dia baca? Katanya dompetnya hilang. Nah, terus kriterianya apa nih kalau Ustadz Doni Dion ini kalau mau mencari pasangan hidup harus kembar juga apa gimana? Iya kan? Jadi yang pertama ya muslim ya, wanita muslimah terus juga sebenarnya nggak yang harus banget soleh sih, jadi yang penting dia masih berproses. Ya kalau soleh jangan kan, soleh kan laki. Iya, yang nggak harus yang terlalu solehah, yang penting masih dia berproses di jalan yang benar gitu. Terus juga setia, bakti sama orang tua dan bisa menjaga sholatnya. Ya syukur-syukur bisa masak. Kenapa masak itu jadi nomor 1? Sekarang kan gampang, tinggal ketik, set, ya kan? Masih panas lagi tukangnya. panas orang dia ngider seharian baru dapet itu ya. Jadi kalau yang dianterin gitu kan makanan dari udah jadi gitu ya. Kalau dari istri kan lebih beda nih. Jadi kita lebih mendapatkan kayak wah ini istri romantis banget nih, dimasakin, kita pengen ini dimasakin gitu kayak. Dan biasanya masakan istri itu yang paling bekas banget di mulut gitu. Jadi kayak pas udah nyobain, wah ini masakan bini gue. Tapi bisa juga makanan tukang mie ayam berbekas juga. Sama. Tapi ini mungkin ya, guys, ini mungkin karena berkahnya. Masaknya pakai doa, iya kan? Mulainya juga beda. Orang mungkin kalau dia jualan bikinnya sambil sebel, ya kan? Aduh, kalau ente sama juga bisa masak juga, apa bisa terbang? Sama bukan terbang. Ya hampir sama, cuman kalau pesan dari orang tua, yang penting itu orang tuanya beda emang sama. Jangan kayak teman saya tuh, dia nyesel deh tuan, karena dia nggak dengerin omongan orang tua. Begitu ditanya, emang orang tuanya ngomong apa? Ya kan dulu saya nggak dengerin katanya. Jadi saya nggak tahu omongan orang tua. Iya. Gimana ya kalau dia dengerin?
kalau pesan dari orang tua itu yang penting akhlaknya kayak akhlaknya, karena nggak bisa masak nggak masalah, yang penting itu kan prosesnya kayak gitu kan. Kadang Bonus, ya ya. ada yang wanita yang belum bisa masak ataupun yang bagaimana, yang penting akhlaknya itu kayak gitu. Karena kalau misalkan hanya sekedar cantik kan itu relatif gitu kan. Kalau sekedar dia punya banyak ilmu, orang lain tuh banyak ilmu, tapi akhlak ini itu yang beda gitu kan. Bagaimana dia bisa menghormati orang tua kita, bagaimana dia bisa menyayangi kita seperti menyayangi keluarganya. Dan juga ini kayak kata orang tua saya, cari wanita yang sayang juga sama orang tua kita gitu. Karena jangan sampai sayang itu cuma sayang sama cintanya sama kita doang, tapi sama orang tua kita nggak mau gitu. Itu yang paling penting kayak gitu. Tadi dia gak di sinetron nih. Orang tuanya sudah cuci piring, dianya tidur. Iya aduh, nanti wah di luar nih orang yang nonton nih, aku dong. Pada nyiapin diri kayak gitu. Ada nyiapin diri kan tadinya duduk ya. Nah, jadi itu masalah ini. Terus kapan kira-kira? Wah, udah pada penasaran bilang kapan. Bagi yang berminat kirimkan lamaran Anda. Mungkin saja gini. Itu aja turun dari mobil naik lagi. Ya iya benar ya. Lupa pakai baju. Udah pada dikejar-kejar. Udah pakai baju begini kan. Wah, saya lihat tuh gadis-gadis anak-anak ABG ya kayak begitu. Waktu zaman saya dulu nggak ada tuh. Paling mama majis tadi yang baunya tuh minyak angin, balsam balsam 88 nih. Iya. Nah, itu nggak jauh-jauh itu deh. Begitu nyamperin peniti nyucuk. Ya. Waktunya kapan nih? Kalau untuk waktunya sih sesiapnya sih. Cuman yang gas sekarang ini Harus kelar dulu. Iya, kelar dulu. Kerjakan dulu ya seperti pesan orang tua kan. Nyerah dulu selesai. Ya minimal ya kalau misalkan bisa lanjut ya kenapa enggak gitu. Kalau masalah nikah ya kita belakangan udah. Ya. Kita sambil menyiapkan diri. Sambil yang paling penting bahagia orang tua dulu nih. Waduh, subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan semua juga ya saudara-saudaraku nih, sahabat Al-Buguri TV itu punya cita-cita pengen ngebahagiain orang tua. Itu cita-cita yang luar biasa. Mudah-mudahan hidupnya berkah, nggak akan susah. Ya walaupun mungkin gaji ala kadarnya 15-17 juta, enak gitu dapatnya ya. Itu enak gitu, enak ya. Apalagi baru lulus terus kerja ya kan dapat segitu ya, alhamdulillah. Bagi orang yang bersyukur, yang nggak bersyukur sih 1 miliar juga aja kagak boleh bersyukur. Ayo dong kita sholawat nih. Boleh boleh. Mau yang mana nih? Ahmad ya Habibie. Ahmad Habibie. Ayo deh kita ikutin. 1, 2, 3. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Alhamdulillah, mudah-mudahan sholawatnya membawa berkah buat yang menyaksikan tayangan ini juga ya, bercita-cita punya menantu, punya anak, punya cucu yang soleh seperti mereka berdua dan punya skill, dan juga ya dengan kondisi yang kayak gini baru semester 7 kuliahnya, tapi saya yakin sudah tidak memberikan beban kepada orang tuanya, malah justru mungkin sudah bisa meringankan beban orang tuanya. Dan mungkin kalau kondisi nggak kayak gini udah berangkat umroh sama ayah ini, ya mungkin itu adalah sangat motivasi buat kita, apalagi di tahun baru nih. Sekaligus kita mengucapkan selamat tahun baru di 1442 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini lebih berkah. Amin. Dan tahun kemarin kita diampuni segala dosa dan diterima amal ibadah. Amin. Selamat tahun baru Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah main salam aja. Kita emang kalau udah sholawat begitu aja deh tuh. Ya bawaannya Langsung pulang enteng besek parsel. Nah ini kemarin ada juga Ustadz Robi dari Bogor. Ya itu saya kasih amanat juga tuh, ya kan? Amanat apa Ki? Mau nih amanatnya nih. Insya Allah manfaat buat kalian juga ya. Yaitu ya amanatnya adalah ini subscribe, like, and share channelnya saya, yaitu Al Buguri TV.
A-nya huruf besar, TV-nya huruf besar. Ya, ajak dong. Oke, pemirsa semuanya, teman-teman semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa subscribe channel YouTube Al Buguri TV. Betul nggak? Betul. Al Buguri TV. A-nya huruf besar, TV-nya huruf besar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. And share, ya kan? Kalau kebaikan kan harus di-share kayaknya. Iya. Kalau bubur jangan sampai and share. Kurang seru kalau bubur and share. Rada kentelan dikit. Ya udah. Jazakumullahu khairan, sukses terus ya. Amin. Mudah-mudahan tahun depan Ramadan kita bisa jumpa lagi. Amin, amin. Siapa tahu di tingkat yang lebih tinggi. Amin, tingkat amin. Asia. Amin. Mudah-mudahan juga pandemi ini Ya. selesai. Pamit dulu deh, mudah-mudahan bisa berbagi sesuatu walaupun dikit bisa memberikan manfaat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.